Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara penampakan pengalaman mistis paling menyeramkan. Sudah episode yang ketiga nih ya. Dan sekarang dengan narasumber yang berbeda. Narasumber yang punya pengalaman nantinya pasti akan lebih seru lagi ya. Narasumber yang kebetulan juga anggota LPM juga ya? Anggota LPM. Anggota HIMA juga, BEM juga. Enggak Terus, HIMA Pak, BEM aja. Oh, BEM aja. LPM. Pemuda Pancasila ya? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Mau niatan nanti daftar banser sama FPI. Oh. Muda Pancasila juga, biar komplit. Iya, pasti teman-teman tidak asing yang sering lihat podcast karena beliau salah satu host di podcast Bosan ya, obrolan santai di LPM Suara NHM. Kita perkenalkan lagi ya, namanya Zulfikri. Zulfikri Awaludin. Oh, Zulfikri Awaludin, tapi kok sering dipanggil Vicky? Enggak tahu Pak. Karena mungkin ya, ada R-nya sulit ya. Iya, R-nya sulit biar gak diskriminatif sama yang cadel Pak, gitu. Vicky, mau gitu ya. Iya, kan Fikri kan kasihan sama yang Pak diskriminatif gitu Pak. Iya, benar. Mempermudah gitu Pak. Prodi fisioterapi. Fisioterapi angkatan terakhir. Angkatan terakhir. Iya. Berarti setelah ini Mau punah ya. di-upgrade Pak ke Oh, S1. di-upgrade akhirnya mau punah. Ya. Ya mudah-mudahan cepat terrealisasi ya. Oke. Amin, Ya, amin. fisioterapi teman-teman ya, mahasiswa terbanyak di NHM. Ya, teman-teman, salam fisioterapi. Rapi Jaya. Nah, sekarang sibuk apa, Fik? Sibuk di perlombaan diksi Pak. Vokasi. Iya. Apa itu diksi? Kan kalau yang sarjana itu dikti. Oh, kalau Yang- D3 yang diksi. Vokasi diksi. D2? D3 yang diploma Pak. Iya, yang D2 apa? Sama Oh, diksi sama. juga. Yang S2 Diksar apa? Enggak. Pak, dikti Pak. Oh, dikti. Yang sarjana dikti, yang diploma. Oke. Itu sibuknya ngapain itu? Sibuknya kalau untuk sekarang lebih kayak ke survei desa-desa untuk pengabdian masyarakat, bukan pengabdi setan, pengabdi masyarakat. Pengabdi masyarakat. Iya, kalau pengabdi setan kan sudah pernah dibahas oleh salah satu podcast ya. Iya Pak. Podcast ternama. Nah, ke desa-desa ini ya, pengabdian masyarakat apa yang produk atau kegiatan apa yang di situ? Kami itu lebih istilahnya itu nanti jadi kayak desa sehat gitu Pak. Kami itu nanti ada. Berarti desa itu, warga di desa itu tidak boleh sakit gitu ya? Enggak Pak, maksudnya ada kebiasaan sehat baru gitu Pak. Dengan datang PHBS ya, perilaku bersih. Iya. Hidup sehat. Cuman karena kami fisioterapi nanti ke bagaimana rehabilitasi orang-orang itu biar lebih produktif lagi gitu Pak. Apa kalau fisioterapi? Eh, Lebih spesifiknya ke spesifik contoh kami itu ya ada yang mau kami angkat itu lebih bagaimana lansia itu lebih produktif Pak, karena di desa itu rata-rata pekerja itu petani dan juga lansia di sana itu banyak Pak, dan juga ketika istilahnya itu lagi panen dan juga lagi nanam benih itu kan biasanya nunduk semua, itu biasanya bertahan 3 jam 4 jam itu udah capek sakit punggung. Jadi itu yang pengen kami selesaikan, yang biar lebih produktif lagi lah gitu, lebih mobilisasinya lebih baik lagi gitu. Oke, karena memang itu di bidang fisioterapi lebih ke anatomi ya. Anatomi, Bagaimana tulang, cara merawat tubuh, memulihkan tubuh ketika sakit dan lain sebagainya. Itu ya kesibukan Vicky. Selain juga Kuliah juga. terus Organisasi apa saja ya? BEM, LPM. LPM, juga di Satgas Covid juga masuk. Satgas Covid. Dan alhamdulillah kita gak pakai masker karena sudah vaksin ketiga kalau saya ya. Iya, lengkap Vicky, sama boosternya juga. Ketiga juga. Sama Pak. Wah, artinya sudah punya imun yang bisa dibilang cukup. Ya. Juga alumni Covid juga Pak. Alumni Covid sama, saya saya juga pernah, alumni Omikron. Iya, saya Omikron juga. Ceritanya ini udah pernah kena, jadi nanti kita reunian alumni iya, Omikron. reunian S1 Omikron gitu. Oke. Kita langsung ke pembahasan inti ya. Vicky, ini kan kita bicara pengalaman mistis gitu ya. Pengalaman yang mungkin di luar nalar Iya. beberapa orang gitu ya. Mungkin bagi orang yang percaya ya itu masuk ke nalar, cuma ada beberapa orang juga yang tidak
tidak percaya, dan kita tidak boleh menyalahkan ya. Teman-teman silahkan boleh percaya, teman-teman juga silahkan boleh tidak percaya. Artinya ya tergantung persepsi masing-masing. Cuma yang wajib kita ikuti adalah, yang wajib kita hargai adalah kita harus hormat, jangan sampai menyalahkan. Yang percaya jangan sampai menyalahkan yang tidak percaya, dan sebaliknya yang tidak percaya jangan sampai menyalahkan yang percaya. Ya. Nah, Vicky, sejak kapan deh awal mula Vicky pertama melihat sesuatu yang di luar nalar gitu? Kapan pertama kali? Kalau masalah pertama kali itu saya sejak kecil, sejak bayi itu. Sejak bayi masih ingat? Bukan ingat, Pak, gimana? cerita dari orang tua. Oh. Memang saya itu dulu lahir di daerah Ketapang Timur, Pak. Nah, setelah Sampang itu, ya? Sampang, di daerah Sampang, di Ketapang, Kecamatan Ketapang, di desa Ketapang Timur. Saya lahir di sana, tapi setelah saya lahir gitu, karena ibu saya itu ada kontrak kerja baru, itu dipindah di Ketapang Barat. Nah, di perumahan, dan perumahan itu terkenal perumahan angker. Itu. Setelah saya masuk, itu ada laporan dari tetangga bahwasannya ada seorang laki-laki yang tinggal di situ itu tidak nyaman tinggal di situ, dari tidur yang sering dilempar ke bawah gitu, dilempar sampai pernah itu kayak didorong sampai jatuh gitu, dan itu penyebabnya sangat di luar nalar gitu, penampakan dan suara-suara itu banyak. Dan juga yang sangat kontroversial sampai didengar tetangga, karena di sekolah SD itu di dekat perumahan itu nyatu sama SD itu, perumahan itu, rumah itu. Nah, itu perumahan apa? Pegawai apa? Iya, perumahan, khusus pegawai. Pegawai apa? Pegawai guru SD gitu. Berarti perumahan guru ya? Iya, perumahan guru. Cuman itu satu rumah itu yang paling istilahnya paling angker gitu daripada rumah-rumah yang tetangga di tempat Vicky itu. Iya, karena di belakangnya itu juga ada kuburan, makam, di depannya masih itu ada apa sudah bekas itu kuburannya? Masih ada, cuman tidak dirawat sampai ya nggak kelihatan seperti makam gitu, sampai rata gitu, Pak. Cuman ada nih beberapa nisan yang masih ada. Nah, dan di situ itu biasanya yang sering terdengar itu ada suara gamelan. Kalau tengah malam itu gamelan sama. Tapi bukan radio itu? Enggak, Pak. Karena sebelahnya di sini ini sekolah, sebelahnya itu pantai. Jadi nggak memungkinkan orang itu main gamelan atau nyetel radio di situ gitu. Jadi itu malam gitu. Nah, dan juga sering ada suara pecut gitu, Pak. Istilahnya kayak pecut kerapan sapi atau kuda? Enggak, Pak, lebih kayak suara, istilahnya kayak ada tari pecut gitu, Pak. Lebih ke penampilan ini ya. Enggak tahu, mungkin lagi saling nampil itu mungkin gitu. Nah, kembali lagi nih, saya pas masih kecil itu saya itu sering nangis, Pak, gitu. Wajar. Nangisnya itu saya itu kayak melihat ke atas terus gitu. Nah, kalau dibawa ke satu ruangan di situ itu saya pasti nangis gitu, Pak, gitu. Nah, kalau apa ruangannya itu? Kamar di atau kamar tengah. Di kamar tengah. Dan itu ditempati. Waktu itu ditempati. Iya. Pas saya umur SD itu jadi kamar saya malahan. Pertamanya saya itu dipindah di kamar situ, dan kamar situ itu memang dulu ditempati penghuni sebelum saya itu yang sering jatuh di kamar itu gitu, yang sering dilempar gitu sampai jatuh di situ. Nah, saya pas kalau di situ itu sering nangis katanya ibu saya gitu, Pak. Dan juga ayah saya juga sering lihat penampakan, beberapa kali penampakan seperti anak kecil dan juga tentara yang berjalan gitu, Pak. Ada kayak tentara tiba-tiba rombongan gitu. Iya, rombongan tentara itu lewat di tengah-tengah rumah saya gitu. Kan rumah itu pintu, ini ruang tamu itu di tengah, lewat gitu tiba-tiba tentara itu kayak tentara. Dan juga itu dari sejak bayi ya, itu SD juga saya pernah lihat juga, Pak, di sana. Sampai saya itu ibaratnya dari mimpi maupun nyata juga pernah lihat juga di sana, Pak, gitu. Artinya memang karena faktor lingkungan ya. Ya. Faktor lingkungan yang di situ apa ya bahasanya ya, sudah saking kita bicara masalah mistisnya, saking energinya banyak. Ya. Mau gak mau orang yang memang mungkin awalnya tidak punya
kemampuan atau mungkin awalnya dia tidak percaya Jadi ya karena faktor lingkungan yang begitu kuat ya akhirnya terbawa juga di situ ya. iya Pak, benar. Itu mungkin menurut saya karena faktor lingkungan ya, yang dimana itu rumah angker gitu ya, Iya, perumahan angker. angker. Sampai kapan di situ Vicky? Sam- Sampai sekarang enggak? Enggak, sekarang sudah bangun rumah baru lagi karena itu kan perumahan Pak. Dulu SD itu pas saya pernah mungkin saya itu pas ditanyain ke kiai ataupun anak ke kiai, saya itu punya aura yang berbeda daripada orang lain katanya gitu. Bukan aura kasih tau ya? Bukan Pak. Jadi istilahnya itu bahasa Maduranya itu celeben gitu Pak gitu. Lebih jadi kalau untuk bisa hipotermi itu nanti. iya bukan. Jadi kayak hampir mendekati ke indigo gitu Pak. Iya, Cuman sensitif lah sensitif orangnya, banget ya. gitu, malah banget gitu Pak. Saya pernah Pak waktu itu pergi ke masjid gitu. Pergi ke masjid. Saya itu biasanya kalau dari rumah itu kalau mau ke masjid itu udah ambil wudhu dari rumah. Ini umur berapa ini dulu? SD. Apakah masih berarti SD. masih di rumah sana Di gitu rumah ya? sana itu. Di SD saya biasanya kalau ke masjid bareng orang tua saya itu biasanya saya ambil wudhu dulu dari rumah, baru saya berangkat ke masjid. Nah, cuman waktu itu saya itu pulang madrasah kayaknya. Nah, itu belum asar. Nah, biasanya kan kalau madrasah itu saya sholat asar di tempat madrasahnya saya gitu. Nah, itu saya karena pulang duluan, karena itu ada acara kayaknya. Saya pulang, nah saya itu ke masjid sama orang tua saya. Nah, saya itu udah ambil wudhunya di kamar mandi masjid. Dan itu ada 2 kamar mandi, kamar baru sama yang lama. Saya ke yang lama. Nah, setelah saya masuk, saya sampai sana, pas saya pulang gitu Pak, saya itu sakit, sampai rumah itu langsung sakit, panas. Padahal pertamanya itu saya nggak apa-apa gitu. Dan saya itu gak kecapean juga, malah madrasah tadi cuman sebentar gitu. Kok sakit gitu, kok Itu panas. berarti bahasa Inggrisnya itu kening berit ya? Kening berit, nah ya kening berit. Nah saya itu Pak saat dibawa ke dokter, dikasih obat ini gak sembuh, panasnya gak turun-turun. Saya itu merasa gak nyaman pas menjelang maghrib itu saya gak nyaman sampai malam gitu. Sampai saya itu kalau malam itu tidur mimpi antara sadar dan tidak sadar gitu Pak. Tapi saya mimpi, tapi saya rasanya bangun gitu. Berarti Di kamar dalam gelombang alfa ya. Iya, saya bangun di mimpi itu, saya melihat ada seperti penjajahan. Saya melihat kisah suatu kayak flashback ke masa lalu gitu. Itu di masa-masa kayak penjajahan. Jadi saya melihat beberapa warga. Jadi warga itu megang obor sama ya senjata kayak semacam celurit gitu Pak. Celurit itu kayak ngusir, kayak Mesir penjajah. pergi gitu kayak gitu. Pergi saya itu ketakutan ngelihat orang itu. Jadi saya ketakutan. Nah, besoknya lagi saya itu maghrib itu yang paling jelas. Nah, saya maghrib tiba-tiba saya itu ibu saya itu lagi sholat, ayah saya juga sholat. Jadi saya di depan TV itu sendiri di ruang keluarga. Jadi saya sendiri, saya di belakang itu ngerasa gak enak di belakang saya. Nah saya bangun, saya noleh ke belakang saya, itu saya jelas ada penampakan satu keluarga. Satu keluarga. Keluarga. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, dan ibunya itu megang bayi. Gitu. Bapak, ibu sama bayi. Bayinya. 3 ya. 3. Satu Itu keluarga. jelas wajahnya. Jelas wajahnya itu Sampai hancur sekarang masih sampai ingat. sekarang. Ada. Berarti jelas, meskipun Jelas. hancur kan jelas berarti. Iya. Tapi Kayak hancur tapi kayak- gak jelas mukanya itu muka siapa, tapi Iya, saya iya. kelihatan banget kalau itu berdarah-darah, hitam, kayak luka-luka, dan kakinya itu gak berbentuk kaki, gak berbentuk seperti akar pohon gitu. Jadi gak bisa dibayangkan gitu Pak. Meskipun saya jelas, tapi saya gak punya bayangan makhluk apa ini gitu. Yang jelas itu. Yang jelas itu setengah manusia, tapi kakinya kok kayak akar pohon gitu. Jadi itu. Itu pas SD ya? Iya pas SD. Yang jelas yang cewek itu megang bayi. Bayi. Dan
yang menjadi sesuatu yang saya jadi penyebabnya saya tahu gara-gara kamar mandi itu saya megang gayung yang dipegang sama si hantunya. Maksudnya gimana itu? Gayungnya. Jadi yang hantu itu pegang gayung. Gayungnya sama yang dipakai sama saya. Gitu. Cuman saya lupa gayungnya itu warna apa. Kalau tidak salah. Gayung itu ngapain sih hantu megang gayung? Nggak tahu. Kayak waktu kan bertiga itu. Iya. Waktu noleh ke belakang ketemu yang cewek megang bayi, yang cowok yang megang gayung. Seakan-akan nunjukin kamu masuk ke teritorialku gitu. Entah kamu kena nendang atau kena nginjek gitu. Dan saya itu megang gayung. Entah apa kena siram juga atau mungkin ya karena saya wudhu percikan airnya bikin mereka sakit atau gimana saya gak paham gitu. Nah saya datang ke kayak orang pinter gitu. Jadi dia itu kayak punya kodam juga. Nah kodamnya itu yang istilahnya bernegosiasi sama hantunya itu gitu, suruh untuk pergi gitu, jangan ganggu anak ini gak sengaja gitu. Minta kemarin itu kayak minta seserahan, cuman gak dikasih, gak usah katanya. Apa? Sinjai apa? Enggak pak, kalau gak salah kopi hitam yang nggak pakai gula gitu. Kopi pahit, minta kopi pahit, cuman nggak dibolehin karena kalau minta seserahan itu sebenarnya itu penyempurnaan kekuatan dan energi buat mereka. Kalau diturutin sama halnya kita dan itu pasti akan minta lagi karena untuk penyempurnaan kekuatan bagi dia gitu. Nah memang dari keturunan juga ada kayak gitu pak. Jadi keturunan saya itu ke atasnya itu rata-rata kayak tukang ruqyah, jadi kiai, dan juga pernah kayak ngusir satu desa gitu istilahnya. Hantu itu istilahnya ada pemukiman jin gitu di situ. Nah kakek saya itu pernah almarhum gitu pernah ngusir satu itu, suruh pindah gitu. Meskipun karena anggap kerajaan jin. Iya, kerajaan jinnya gitu. Itu ketuanya itu merasa takut gitu Pak. Jadi kayaknya dia pindah ya. Mereka pindah semua, keluarganya. Karena dulu di depan rumah saya itu, rumah kakek saya itu ada pohon besar. Mungkin kalau di Ketapang tahu karena terkenal apa? Gitu. Pohon kelompang gitu namanya. Makanya di situ di Ketapang Timur. Ketapang Barat. Ketapang Barat. Iya. Ada namanya pohon kelompang gitu. Itu gede banget di pasar Ketapang, Pak. Pas di pasarnya. Iya, itu sampai pasar itu nutupin beberapa bagian pasar saking besar. Itu satu pohon ya. Satu pohon. Nah, di pohon itu kerajaan jinnya. Jadi gara-gara mau ke rumah ngerusak genteng, dipotong cabang-cabangnya gitu. Akhirnya marah. Akhirnya kamu gitu. Anakku dibunuh sama kamu, bilang gitu. Ada anakku yang dibunuh sama kamu gitu, masuk mimpinya. Pokoknya nantang terus dilawan gitu sama kakek saya itu, kakek buyut, bukan kakek pasnya tapi ayah dari kakek saya gitu. Dia itu pas sudah kamu pindah ke tempat yang lain gitu Pak, pindahnya gitu. Gak tahu pindah mana? Kayaknya pindah ke SD-nya saya. SD Ketawang Barat 1. Itu karena itu aneh lagi Pak, itu cerita lain lagi. Pokoknya saya itu sekolah juga ada keganjilan gitu Pak, gara-gara pindah. Ini kan yang masalah kerajaan jin waktu SD. Ya, kelas berapa? Di rumah. Ya. Itu yang di Kelompang itu. Yang di Kelompang. Yang kakeknya ngusir itu apa belum lahir? Saya belum lahir. Cuman perjanjian sama Raja Jin di situ. Kamu silahkan pindah, tapi ada perjanjian. Kamu boleh pindah ke sana, tapi ada perjanjian gitu. Apa? Kamu gak boleh ngeganggu keturunanku gitu. Jadi pernah di SD itu juga ada kesurupan massal. Pas itu di zamannya mbak saya, Mbak Firda, tertua dari saudara saya itu di kelasnya itu kesurupan semua, cuman mbak saya nggak kesurupan sendiri. Karena sesuai perjanjian. Padahal yang masuk ke gudang itu mbak saya yang di depan gitu. Terus kalau misalnya memang perjanjiannya tidak boleh mengganggu keturunannya, kenapa Vicky kok diganggu gitu kan? Beda makhluk Pak.
Oh. Yang itu tadi itu di masjid, di kamar mandi masjid. Oke. Jadi beda SD. Ibu saya di... memang ngajar tapi di SDN Ketapang Barat 5. Itu SDN Ketapang Barat 1. Oh. Itu Pak. Itu pas Beda makhluk tapi satu sekolah sama Vicky kan? Enggak. Satu SD. Iya, SD-nya. SD-nya. Iya. Satu SD. Yang keluar apa? Hantu keluarga itu di SD apa di masjid? Di SD. Di SD. Di SD, pindah ke SD. Bukan itu yang cepat diusir. Karena yang di SD itu kalau sepengetahuan saya kalau tidak salah gitu Pak, lebih kayak ke Gunduru kayaknya. Gitu kayaknya. Kalau tidak salah gitu. Apa beda? Pokoknya seperti itu. Memang setahu saya kalau ada kerajaan jin atau pemukiman jin itu biasanya dipimpin sama Gunduru. Karena energinya paling kuat gitu. Paling kuat dan secara postur fisik ya. Paling besar gitu. Besar juga ya. Itu SD Pak. Ya SD. Ini SD. Berarti dimulai dari lahir ya. Ya. SD sudah dari SD itu pun juga karena faktor lingkungan SD yang angker juga perumahan di SD-nya. Perumahan SD yang ditempati Vicky juga yang angker. Terus SD pasti lebih banyak lagi cerita ya. Mungkin tiap hari Vicky bersinggungan dengan hal itu ya sejak SD mungkin ya. Gak hampir setiap hari, cuman merasakan pasti lah ya. Ada gitu aja Pak. Karena pasti bersinggungan lah. Karena itu SD paling tua di Ketapang Pak. Dan itu bekas rumah sakit Belanda. Sampai sekarang masih ada itu SD? Masih ada. Direnovasi enggak? Direnovasi, cuman ada satu ikon yang memang itu peninggalan dari zaman Belanda. Satu bangunan. Bukan bangunannya, kalau bangunannya lebih banyak direnovasi. Bangku. Jadi ada meja yang semua meja apa cuma satu? Satu kelas di kelas 6. Cuman mungkin sekarang sudah dipindah ke gudang semua. Cuman jadi di sana itu kayunya itu gak hancur, gak dimakan rayap, malah pakunya yang hancur. Kayu apa itu? Kurang tahu. Tapi itu saking lamanya gitu Pak, gitu. Itu yang peninggalan dari zaman Belanda. Sekolah dulu itu dijadiin sekolah SD itu. Oke, sebenarnya bagus ya. Saya pengen tahu kalau masih belum direnovasi kan itu pasti ada nilai historis yang dan itu memang terkenal sama itu gaibnya. Kalau sekarang sudah memudar Pak. Iya, gitu. karena zaman sekarang sudah ini. Iya. Hantu sudah minder sama teknologi ya. Iya sama. Di zaman SD, SMP nih, SMP mana? SMPN 1 Ketapang, Mondok juga. Ada nggak pengalaman yang di luar nalar? Kalau di pondok itu di pondok dulu. Saya pondok pas pindah. Pertama kalau pindah ke SMP 1 Ketapang. Pertamanya di SMP Darussahid Sampang. Oke. Ini enggak apa-apa sebutin namanya. Nah, tidak apa-apa. Kalau di pondok saya itu mungkin kalau saya sendiri itu masih belum menemukan secara gamblang langsung gitu. Cuman ya istilahnya cuman kayak merasakan aja gitu. Ada keganjilan gitu. Cuman ya, kalau ya karena setiap tempat pasti ada ya. Ada satu tempat itu istilahnya itu ada kamar mandi. Cuman kamar mandi itu aja kan 2 lantai. Di kamar mandi bawah itu ada kamar mandi ada sama WC-nya. Itu biasanya entah itu keluar tangan buntung, tangan Jawa gitu. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Keluarnya dari di atas. Keluarnya dari apa? Dari di sebelah mana? Di lubang WC. Macam-macam gitu. Dan juga pas kamar mandi itu sebelahnya itu biasanya paling pojok deket tangga itu di situ biasanya ada suara orang mandi. Tapi kalau dibuka nggak ada. Sampai temen saya pernah itu cerita pas pingsan gara-gara itu. Berarti itu yang melihat gak hanya Vicky? Iya, kalau yang di pondok. Jadi saya punya temen ceritanya itu pas malam-malam dia itu kamar mandi. Dia itu buang air besar BAB. Pas sebelahnya itu ada orang mandi gitu. Setelah di ini nggak ada ya? Minta sabun dong gitu. Nggak ada suara gitu loh. Kok nggak nyaut gitu. Pas
kok gak nyaut gitu, tanyain sombong gitu, minta sabun aja gak dikasih gitu. Pas akhirnya dilihat, loh kok gak ada orang gitu, tapi tadi suara air gitu. Pas keluar dari kamar mandi mau jalan ada sekelebatan putih di depannya, pas dia langsung pingsan di situ, tergeletak, ketemu sama teman-teman. Gitu. Iya, karena memang setiap tempat ada, cuma ada beberapa yang memang usil, mengganggu, ada beberapa yang memang ya udah kehidupan normal seperti biasa. Ya, Oke, ini waktu mondok ya, atau waktu SMP ya. Nah, yang paling menyeramkan gitu, bagi Zul sendiri. Kalau yang paling menyeramkan dan itu yang membuat, bahkan mungkin bisa membuat trauma atau kesan yang sampai saat ini tidak bisa terlupakan, itu apa? Karena saya itu yang bertemu langsung, itu istilahnya langsung berhadapan, itu yang tadi Pak, yang keluarga saya SD itu, yang keluarga itu, yang hantu keluarga. Cuman ada satu event yang itu membuat saya itu kayak lebih deg-degan gitu Pak. Apa? Saya itu punya guru, itu masih saudara sama saya. Dia itu seorang ahli ruqyah. Saya itu belajar sama beliau. Jadi belajar, saya dikasih amalan itu bagaimana cara gini sampai istilahnya kalau kamu baca ini itu bakal ada kayak istilahnya kodam juga gitu. Cuman bentuknya itu katanya gitu. Ada bisa bentuknya itu istilahnya ada yang leluhur, ada yang bentuknya istilahnya itu melahirkan malaikat gitu. Kan banyak sesuatu yang bikin melahirkan malaikat. Contohnya kayak air wudhu, itu kan tetesannya kan ada yang bilang melahirkan malaikat gitu. Nah, ada yang bilang seperti itu Pak. Nah, saya itu pernah baca amalan itu, dan kalau orang itu yang kayak indigo gitu, kayak ada yang lihat ada seorang laki-laki pakai jubah kayak imamah gitu, itu ada di belakang kamu, dan itu kayak orang Arab ganteng katanya gitu. Itu Pak. Nah, saya setelah belajar seperti itu, saya kayak lebih mendalami gitu Pak, masalah seperti itu. Tapi saya nggak mau dibuka kayak mata batin, nggak mau. Kata ustadz saya itu nggak perlu buka mata batin gitu, cukup kamu jadi orang ruqyah saja, kan kamu biar kamu juga gak ganggu mereka, mereka punya dunia masing-masing gitu. Cukup apabila mereka melenceng, kamu kembalikan mereka gitu. Nah, akhirnya pernah suatu waktu di sekolah saya itu Pak, itu pas SMA itu ada kesurupan massal. Gara-gara sepele. Apa? Bukan sepele sih ya, menurut saya ya, mungkin kalau saya ada di posisi mereka, saya pasti marah. Di belakang sekolah saya itu ada sumur. Dan sumur itu di belakang itu ada hutan juga di SMA saya itu. Tapi ada pemukiman tapi masih jauh. Nah, di sumur itu ada kerajaan jin, dan itu lumayan besar energinya. Itu lumayan besar. Ada anak itu nakal. Memang terkenal nakal. Itu pipis ditaruh di botol, dilempar ke belakang. Ternyata kena ke rajanya. Gitu. Akhirnya kena ke ya? Itu jadi masalah. Sampai nih, saya juga punya temen Pak, itu Adit. Nah, Adit itu kayak kalau masalah tentang jin hal gaib gitu Pak, dia itu lebih kayak belajar kayak ke Alas Purwo, ke Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Nah, itu ini ya sudah belajar betul ya, ilmu lah ya. Iya, ilmu tentang lebih kayak ke belajar ke hal mistisnya langsung gitu Pak. Jadi bukan lebih kayak, kalau saya kan lebih kayak istilahnya kita nafsi kita adat dunia masing-masing. Kalau ada yang menyimpang, kita kembalikan gitu. Kalau Adit itu lebih kayak ke bisa berkomunikasi langsung, kayak lebih berinteraksi gitu Pak dengan mereka gitu, dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, itu ada Pak pernah
mungkin ada mahasiswa sini Pak, dia kuliah di sini karena angkatan saya juga. Mungkin itu angkatan saya, tapi saya nggak mau nyebut prodi karena ya bareng sama saya gitu orangnya. Nah dia itu Pak pernah kayak kesurupan gitu, istilahnya kesurupan, dan sayangnya itu teman saya itu malah kayak mau berinteraksi gitu Pak, jadi kayak istilahnya bermain gitu Pak. Iya. Nah sama salah satu jin yang itu saudara, itu jin kafir gitu. Itu saudara, itu bersaudara jinnya itu kalau salah ada 3 saudara. Nah itu salah satu yang masuk, namanya itu pokoknya yang kedua itu namanya Shinju, saudaranya Shinju sama. Nah yang satunya itu posisi di mana itu? Di kelas daerah. SMA. Oh di SMA. Di SMA saya di Ketapang. Nah dia itu kesurupan, tapi sayangnya itu dia malah ngajak berinteraksi, dan dia itu berarti ngomong sendiri dan itu orangnya itu memang disukain sama makhluk jin gitu Pak waktu itu. Nah setelah itu anak itu terus kadang itu dia sendiri duduk di paling belakang gitu. Dia kayak main SOS gitu Pak, akan SOS coret gitu, bicara sama sendiri aku menang gitu, dicoret, kalah kamu gitu sama jinnya itu. Nah kita itu rada percaya ndak, takutnya ya mungkin kita itu mikirnya masa sih gitu kan, ini siang-siang juga gitu, masa sih gitu, mikir gitu juga teman-teman. Tapi saya itu rada-rada percaya karena waktu itu teman saya itu ngindarin saya terus, saya datangi ngindarin gitu. Jadi kenapa nih anak gitu Pak. Akhirnya berjalannya waktu malah nambah korban lagi Pak gitu. Korban maksudnya? Ada kesurupan lagi. Nah sayangnya itu kesurupannya bukan skala kecil kayak gitu, malah sampai ngelukai Pak gitu. Melukai itu maksudnya? Melukai yang melukai diri sendiri. Ya, melukai diri sendiri. Nah itu saya punya temen, itu cowok, badannya besar, itu namanya Aji. Nah itu waktu itu kesurupan pas waktu jam istirahat pertama. Dia duduk di depan BK dengan tatapan yang kosong. Saya curiga, saya lihat dari jauh, kenapa nih kok kayak bengong. Biasanya itu anaknya itu aktif main gitu, bercanda, itu bengong cuman gini. Dan tiba-tiba ada, kan di depan BK itu ada kelas, ada anak laki-laki satu gengnya itu lihat gini, lihat ke Aji itu, lihat Aji karena merasa diperhatiin. Aji itu pas langsung tuh ya, dia lari ke kaca, mukul kaca pas sininya itu ketancep beberapa tusuk kaca jendela itu yang hancur gitu. Nggak, dia diliatin oleh siapa maksudnya Aji? Diliatin sama anak-anak, kenapa kok bengong gitu. Nah bengong, akhirnya dia mukul kaca. Pas dia itu ngamuk, ternyata dia kesurupan. Pas waktu itu darah banyak keluar Pak, keluar kayak gimana? Tapi bukan karena punya masalah entah pacar atau siapa. Dia pas luka, pas dia sadar, ngerasa sakit. Pak sakit Pak, tolong gitu. Pak sakit Pak, tolong. Padahal pas ketancep pertama enggak merasa kesakitan, cuman pas makhluknya itu keluar, itu langsung Pak sakit Pak gitu. Karena sama guru saya itu, ada guru saya di situ, guru geografi itu Pak Isnain, itu yang bisa kayak melakukan eksorsimen gitu, kayak bisa ngusir gitu. Jadi diambil, kayak dibuang itu, dikeluarin dari tubuhnya. Itu Pak langsung sadar, Aji itu Pak langsung kesakitan gitu, Pak sakit Pak, tolong Pak gitu. Sampai dilarikan ke rumah sakit, dijahit banyak. Ada berapa jahitan karena lukanya itu bukan satu tapi nyebar gitu Pak. Lukanya itu sampai berdarah-darah gitu. Itu bukan satu kali Pak, itu sudah terjadi 2 kali.
terhadap orang yang sama. terhadap orang yang sama, tapi bedanya bukan mukul kaca, mukul tralis. Tralis itu apa? Kayak pagernya kaca itu Pak. Oh, Dan besinya itu kan? besinya itu sampai bengkok yang dipukul. Dan ini luka, jarinya itu luka. Dan itu nggak bisa, nggak bengkak, setelahnya itu bengkak. Jadi bener-bener nyakitin anak itu gitu. Karena sebelum terjadi itu, Aji itu pernah duduk di gazebonya sekolah pas sore-sore. Dia ngeliat ada ceweknya itu cantik. Nah karena cantik duduk di sebelahnya itu, Pak duduk tak apa-apa. Ternyata itu bukan orang, itu makhluk halus yang ada di situ. Itu memang karakteristiknya kayak cewek gitu. Si Aji ini Ya si Aji agak kemayu gitu ya. iya, ada agak kemayu tapi pemarah gitu. Oh. Pemarah. Kalau tidak salah saudaranya yang yang ada di teman saya yang cewek gitu. Saudaranya. Saudara kandung. Jinnya itu saudara. Oh, gitu. jinnya. Jinnya saudara. Itu ya benar, Shinju yang di Aji, yang di teman saya itu Lastri yang cewek. Shinju itu kan kayak bahasa Jepang kayaknya. Iya, kurang tahu. Yang satunya Lastri. Cuman bedanya itu Shinju itu memang pendiam tapi pemarah. Kalau yang Lastri itu kayak ganjen gitu istilahnya. Kalau ya punya karakteristik masing-masing gitu Pak, meskipun saudara gitu. Nah setelah itu Pak, pas besoknya itu ada kesurupan massal, Aji itu gak dibolehin masuk. Itu gak dibolehin masuk sampai sama sekolahannya. Iya, jangan masuk dulu biar nunggu situasi sekolah itu aman. Karena saya itu waktu itu banyak yang kesurupan Pak, kesurupan dari angkatannya saya, adik kelas sampai kakak tingkat juga ada yang sampai kesurupan gitu. Jadi saya juga, karena waktu itu saya juga komunikasi sama makhluk yang ada di sana gitu, pas bilang kayak gini juga, yang di sana itu ada 2 faksi gitu Pak, yang ganggu sekolah itu. Ada faksi jin kafir sama jin Islam. Kalau yang jin Islam itu marah gara-gara anak banyak yang pacaran sama gak ibadah gitu. Anak sini tuh katanya, kalau zuhur itu sholat, jangan malah pacaran di tangga gitu, pacaran terus gitu. Sambil dalam keadaan, yang kafir itu usil Pak, usil. Jadi masuk gitu, keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi gitu Pak. Itu SMA-nya sampai sekarang masih tetap seperti itu atau sudah mulai berkurang? Sudah berkurang. Setelah saya itu, setelah di-clearkan di situ, pas sudah gitu Pak. Nah, ada teman kelas saya itu cewek, namanya Rahma. Dia itu juga punya istilahnya keturunan yang peka, kayak indigo gitu Pak. Dan juga disukain sama makhluk halus lain. Dia gara-gara energi di sekolah itu besar karena bercampur aduk gitu. Jadi si Rahma ini pas mau ke sekolah itu diikutin sama makhluk lain juga, malah satu kerajaan. Dan itu bekas jin pesugihan gitu Pak. Gitu. Itu rajanya yang masuk. Pas berhadapan sama saya, si Rahma itu kesurupan, bilang gini ke saya, jadi kamu ya yang sering ngusir-ngusir gitu ke saya gitu Pak. Ngusir-ngusir? Iya, ngusir-ngusir yang kesurupan gitu, kamu ya gitu. Bilang kenapa gitu, kenapa kan saya, kamu jangan sok jago ya gitu. Saya ditantang juga Pak. Ya sudah kan, kata kalau saya gitu, kalau kamu mau nantang saya gak apa-apa silahkan gitu. Saya punya Allah gitu kata saya gak takut sama kamu gitu. Pas dia kayak entah saya gak tahu dia ngapain, kayak mencak-mencak gitu Pak. Pas dia buka mulutnya bau darah, dan di situ itu satu ruangan bau anyir. Kan saya, kenapa kamu kok kenapa kamu kok bau darah, katanya saya gitu. Kamu mulutnya bau darah katanya. Gak lihat ini mulut saya itu merah kayak darah, bilang gitu. Saya itu kuat gitu, saya itu disuruh orang buat ngebunuh orang, bilang gitu. Pesugihan gitu. Iya, pesugihan. Tapi pesugihannya itu istilahnya pesugihan yang buat
santet, Iya. kayak ngebunuh orang gitu. Saya kalau saya berhasil, saya dikasih 1 gelas darah gitu. Oh, Dan itu imbalannya, ya. imbalannya. Saya minum itu biar saya makin kuat. Kamu bawa pasukan ke sini kan saya. Iya, kenapa gitu? Oh, ya sudah gini saja. Kamu kata saya, coba saya akan berusaha ngeluarin kamu gitu kata saya. Tapi kamu boleh ngelawan sama saya. Kamu entah mau nahan terserah kata saya. Nah setelah itu Pak itu Kan mau berusaha ngeluarin ya. Iya. Nah, jawabannya nanti lanjutin, teman-teman penasaran kan ya? Lanjutin di part kedua. Ya. Karena sekarang sudah mepet dengan waktu berbuka, mungkin part pertama cukup sekian ya. Tapi part kedua jangan ini ya, harus tetap ditonton ya, karena pasti akan lebih seru ya. Antara Vicky melawan dengan jin yang pesugihan, raja jin pesugihan, jin yang memang spesialisnya untuk santet ya, untuk kegiatan membunuh orang mungkin seperti itu. Sekian dulu Vic untuk part pertama, kita ketemu di part kedua teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.